Film ini menceritakan seorang pria pemalas yang bercita-cita menjadi seorang penulis yang mana ternyata belum ada satu kata pun yang ia tulis. Ya, namanya bermimpi. Dan ia juga tidak mampu mengeksplorasi isi pikiran dia ke orang lain. Dan tiba-tiba saja menjadi jenius dan sukses. Karena mimpi itu cuma ada ketika tidur, maka dari itu mari kita banyak-banyak tidur untuk mencari mimpi. Inilah dia Limitless. Film ini dirilis pada tahun 2011, yang mana film ini akan berfokus pada seorang pria pengangguran yang bernama Edward Mora ataupun disebut dengan Eddie. Dia bercita-cita menjadi penulis yang mana ia sangat kesulitan dalam mengeksplorasi isi pikiran dia, padahal dia ini sebenarnya pinter. It's really Dan ia mencoba menulis buku, dan ya karena masih belum ada mood dan rasa malas yang kuat, berakhir juga di kamar. Suatu ketika Eddie menemui pacarnya dan terjadi perputusan sepihak oleh pacarnya. Dan Eddie pun mencoba merayu pacarnya, tapi tetap saja nol karena Eddie adalah seorang pengangguran dan tak menghasilkan $1 pun. Merasa bingung dengan nasib sial yang ia alami, ia pun merenung sepanjang jalan, ngapa ya aku kok bisa begini kali? Dan secara nggak sengaja bertemu dengan mantan abang iparnya dulu yang bernama Vernon, yang dulunya merupakan seorang pengedar. Eddie Mora. You still dealing, Vern? Do I look like I'm still dealing? No, you don't. No. Dan mereka pun nongkrong di sebuah kafe dan berbasa-basi, dan Vernon pun menanyakan, sudah berapa banyak buku yang kau tulis? Dari pengakuannya sendiri, dan benar saja, belum ada satu kata pun yang ia tulis. Wah, parah nih si Eddie nih. Well, how much have you written of it? One more. Creative problems, huh? Yeah. Merasa prihatin dengan nasib Eddie, Vernon pun menawarkan sebuah pil yang bernama NZT, yang katanya pil ini bisa memaksimalkan kinerja otak kita. And you know how they say that we can only access 20% of our brain? It lets you access all of it. Dan ia pun merenung, bertawakal, berserah diri, apakah dengan pil ini ia bakalan sukses atau malah menambah masalah yang lebih banyak. Dan di perjalanan menuju kontrakan, Eddie pun memakan pil tersebut. Worst could it get? Dan ketika menuju kontrakan, ia bertemu ibu kosnya yang cerewet, bawel, marah-marah, nagih utang, ya semuanya keluarlah jurus silat perempuan ini. Yang mana ia telah menunggak lama, dan kalau nggak bisa bayar, lebih baik hengkang kaki dari sini, kata ibu kontrakannya ya, bukan kata saya. Mendengar ocehan ibu kosnya, serasa Eddie pun ingin melompat dari tangga tersebut. You get it? You are gonna be out on the streets. Dan seketika itu pun, Eddie merasakan reaksi dari pil NZT tersebut. Dan mulai merasakan saraf-sarafnya bergerak, maju mundur, dan menjadi Eddie yang lebih detail, dan sudut pandang yang wah. Dan seketika itu ia memperhatikan buku dan cincin yang dikenakan ibu kosnya, dan tiba-tiba saja entah bagaimana ia bisa pandai bicara dan menjadi lebih pede, kece, keren. Dan ia juga entah nggak tahu juga bisa mengakses isi otaknya dulu yang pernah terlihat secara sekilas, tidak sengaja, dan sekarang terlihat begitu detail dan jelas. Dan ibu kosnya pun tertarik dan sange dengan kepintarannya si Eddie. Dan berujung pada penggenjotan. It was a polished gem. She was pleased. Sepulang ke rumah, Eddie pun merasa bingung dengan kejadian yang barusan. Kok bisa gini ya? Wow kali nih obatnya ini, mantap nih. Dan ketika ia melihat isi rumahnya yang berserakan, entah mengapa ia seketika membereskannya semua menjadi lebih bersih, klimis, rapi, dan higienis. Stay messy on it. I hadn't had a cigarette in 6 hours. Hadn't eaten. So. Keesokan paginya, Eddie pun terbangun dan tidak ada tanda-tanda kepintaran apapun karena efek obatnya udah tidak ada. Dan ia merasa beruntung karena masih ada peninggalan sebuah buku yang dari kejadian tadi malam dan memberinya kepada penerbit. Yang tak disangka-sangka ternyata penerbit sangat suka pada buku yang ditulis oleh Eddie. Eddie, give me a call when you get in. They're in. Call me. If the
Merasa masa depannya udah terlihat cerah karena efek dari NZT tersebut, ia pun tidak menelpon balik ya, begitu sombongnya lah Eddie ini ya. Dan mendatangi Vernon untuk mendapatkan pil NZT lagi, barang bagus nih coy dalam hatinya. Dan si Vernon pun sudah menduga Eddie bakalan balik ke dia, dan Vernon pun mengiming-imingi pil NZT dengan syarat ia mau menjadi pesuruh atau babu yang mau disuruh-suruh sama Vernon, karena obat ini sangatlah mahal dan belum diedarkan secara luas. Thing I could do to get my hands on that little clear pill that would bring back Dan ketika balik ke tempat Vernon, betapa terkejutnya ia melihat isi rumah yang berserakan dan melihat Vernon telah tewas dengan tembakan di kepalanya. Dan Eddie pun segera menelpon 911 dengan kejadian tersebut. Kemudian ia berpikir lagi, pasti ini motif pembunuhannya karena menginginkan pil NZT juga. Dan Eddie pun mencoba mencari di mana pil NZT tersebut disembunyikan. Dan bingo, ia menemukan sekantong pil NZT dan segopak uang. Kemudian tak lama polisi pun langsung datang ke rumah tersebut. Di kantor polisi, Eddie dimintai keterangan yang mana polisi pun merasa bingung dengan kejadian pembunuhan tersebut dan melepas Eddie begitu saja karena ada jaminan dari mantan istrinya. Kemudian Eddie tanpa pikir-pikir panjang langsung meneguk pil NZT yang ia dapat dari Vernon. Dan dengan efek NZT ini pun, ia menulis buku semalaman dan diberikan kepada penerbit, dan penerbit pun terheran-heran ngapa ya kok bisa si kampret ini. Eddie pun kemudian belajar bermain piano dalam 3 hari saja, yang mana bermain piano ini cukup sulit ya, dan menjadi pejudi handal karena kemampuan matematiknya dan mampu menguasai berbagai macam bahasa, yang mana bisa membuat para gadis-gadis terpesona dan berujung penggenjotan. This was great. Dan sekarang Eddie bergabung dengan orang-orang elit, yang mana Eddie terlihat mencolok di sana karena orang-orang di sana semua terkesima, termasuk Kevin, seorang elit muda yang terkesima dan mengundang Eddie dalam dunia bisnisnya. Okay, Kevin. Kemudian Eddie pun diajak liburan bisnis yang mana tempatnya ini cukup wow. Dan Eddie juga pun menjadi pusat perhatian di sana. Dan tak lupa pula Eddie menggarap seorang wanita yang begitu aduhai. Memanglah Eddie ini ya kurang ajar kali. Cerita berlanjut dengan Eddie yang mempunyai ide baru yang brilian, yaitu dengan bermain saham. Dan ia pun mempelajari dari berbagai literatur pasar modal, yang mana ia bisa menghasilkan $2.000 per hari atau sekitar itu berapa dikurskan 30 jutaan lah. Dengan modal hanya $800 ya, sekitar 11-13 jutaan lah. Dan ia pun merasa masih kurang karena ini masih terlalu lambat baginya. 500. It was too slow. I need more capital. Eddie pun mencoba mencari dana yang lumayan besar, dana instan dari seorang pelecit, yang mana akan Eddie gunakan untuk bermain saham. Dan setelah Eddie perhatikan dari gayanya, ini rentenir ini pasti orangnya sadis dan kejam. Awalnya si rentenir enggan memberi pinjaman uang, tapi Eddie dengan berani mengambil resiko. Sebagai jaminannya, ia harus membayar bunga yang berlipat-lipat kepada si rentenir. Like this, you're mine. Okay. You understand? Eddie pun mulai bermain saham dengan modal yang ia pinjam dari si rentenir, yakni dengan menekan pil NZT dengan dosis double, sehingga ia bisa menjadi tak terbatas. Dan berita ini pun cepat menyebar karena Eddie memprediksi saham-saham yang gak wajar di luar dugaan manusia normal. Cerita beralih ke Eddie dengan mantan pacarnya, yang mana mantan pacarnya sekarang sudah jatuh cinta lagi, karena Eddie udah banyak duit, dan setelannya pun juga berkelas, juga dengan bahasa Itali yang ia gunakan kepada seorang pelayan. Kemudian, cinta pun berujung pada, ya, no money, no genjot.
Berita pun menyebar dengan sangat cepat, sampai masuk ke koran yang mana Eddie sekarang dianggap sebagai dewa baru yang membuat pacarnya semakin bergairah. Setelah berita keberhasilan Eddie dikenalkan dengan seorang investor kelas kakap yang bernama Carl Van Loon. Carl Van Loon, yang mana Carl menanyakan apa rahasia kesuksesan Eddie, dan Eddie pun menjawab dengan santainya sebuah pengobatan. Dan Carl pun mencoba mengetes dengan berbagai pertanyaan dan juga analisa, yang mana jawaban Eddie ini membuat Carl terkesima. You know what? The stocks went up. By a hair. Sure, stocks rose, but... Dan Carl pun membuat pertemuan di esok harinya tepat jam 10 pagi. Meet me tomorrow at the St. Regis at 10 and tell me how the gutsy little schmuck who needs a ride home would restructure these. Dengan prestasinya, Eddie pun semakin dikenal banyak orang, yang mana membuat seorang gadis malam terpukau dan ingin mengajaknya bermain kuda-kudaan. Dan ketika di jalan tempat pengeksekusian, Eddie melihat ia diikuti oleh seseorang dari belakang, dan beruntungnya tidak terjadi apa-apa. Cerita beralih ketika Eddie sedang merasakan efek samping dari NZT, dan entah mengapa ia berjalan melewati stasiun kereta, kemudian dihajar oleh geng yang gak sengaja kena senggol bacok. Dan entah mengapa, Eddie bisa membela dirinya sendiri hanya dari menonton film di TV antara Bruce Lee dan Mike Tyson yang sedang berantem. Waca! Efek samping NZT pun terus berlanjut, dan entah mengapa ia bisa tiba-tiba di sebuah jembatan dan tidak bisa mengingat 18 jam terakhir. Stop. I couldn't account for the last 18 hours of my life. Dan esok hari pun tiba. Ketika ia bangun, ia mencoba menyelesaikan kasus Carl Van Loon tanpa pengaruh NZT, karena stoknya sudah mulai menipis, dan juga efek samping yang ia rasakan. Tentu saja membuat Eddie bingung karena yang pinter itu cuma NZT, dan menelpon Kevin untuk membatalkan perjanjian dengan Carl Van Loon. Tentu saja Kevin marah, dan Eddie pun mau tak mau menemui Carl dengan otak yang normal. I'll never give you this chance again. I know. Listen, Ketika berbincang dengan Carl, Eddie terlihat biasa-biasa saja karena lagi nggak nge-fly, dan Carl pun merasa bingung dengan Eddie yang tidak seperti biasanya, yang elegan cekatan, yang mana sekarang kebanyakan bengong. Seketika Eddie melihat berita di TV bahwa cewek malam yang kemarin bersamanya bermain kuda-kudaan telah tewas. Karena panik dengan kejadian tersebut, Eddie pun mulai merasakan efek samping dari NZT dan permisi keluar untuk mengeluarkan jackpot kakek hijau. Merasa bingung dan gusar, Eddie pun membuka catatan dari abang mantan istrinya kemarin yang telah tewas. Di situ terlihat daftar nama-nama orang dan nomor telepon, dan Eddie pun mencoba menghubunginya satu-satu, yang mana semua orang tersebut ada yang meninggal dan ada yang sakaratul maut. Ketika menelpon nomor terakhir, tak sengaja orang yang ditelepon Eddie ternyata ada di belakangnya. Rupanya itu adalah si penguntit yang selama ini mengikutinya. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah dikejar-kejar penguntit, Eddie secara tak sengaja bertemu dengan mantan istrinya, Melissa, yang sekarang terlihat tidak bugar lagi. Dan betapa terkejutnya bahwa Melissa merupakan mantan pengguna NZT yang sudah tobat. I didn't take anymore and I didn't die. Di perjalanan pulang, Eddie bertemu dengan rentenir kemarin yang menagih hutang, di mana si rentenir ini memintanya dengan amat sangat tidak sopan, dengan kekerasan, dan secara nggak sengaja si rentenir melihat ada pil dari kantong Eddie. Tanpa pikir panjang, si rentenir pun menelannya. Kemudian Eddie pun melunasi hutangnya dengan si rentenir. Vitamins and aspirin. You're full of shit, Eddie, baby. Kemudian Eddie menemui pacarnya, yang mana kondisi Eddie lagi sakau, kacau, balau, karena tidak mengkonsumsi NZT, dan meminta ke pacarnya untuk mengambilkan NZT yang pernah ia simpan di rumah pacarnya. Di perjalanan pulang, pacar Eddie melihat ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, yakni si penguntit tadi, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
This man's chasing me. He followed me from my building. Ketika posisi pacar Eddie mulai terpojok oleh si penguntit, pacarnya pun menelpon Eddie, dan Eddie pun menyuruh pacarnya untuk memakan satu pil yang ia bawa karena posisinya sekarang lagi mepet. Dan tentu saja, pil NZT bereaksi dengan baik yang membuat pacar Eddie berhasil melawan si penguntit. Scan berpindah ke si rentenir yang sudah mulai ketagihan dengan efek dari pil NZT yang dikonsumsinya kemarin. Tentu saja, Eddie pun bersiap siaga dengan menyewa 2 orang bodyguard yang besar-besar. Dan kemudian Eddie menyewa seorang ilmuwan dengan bayaran yang fantastis, yang mana Eddie menyuruh untuk mencari tahu apa kandungan dari NZT ini. Or you'll kill people. But you need 12 to 18 months. I'll give you $2 million if you can do it in 6. Lanjut, cerita berpindah di mana Eddie sedang menjalani sidang kasus pembunuhan yang pernah menimpanya kemarin, yakni dengan menyewa seorang pengacara paling mahal di Amerika. Eddie pun mulai dengan bisnisnya lagi, yang mana ia dan Carl Van Loon bakalan bekerja sama dengan Hank Edward yang merupakan seorang investor kelas kakap juga. Dan Carl pun melihat prestasi Eddie yang semakin mumpuni, dan ia pun memberikan sebuah fasilitas kredit apa saja yang ia mau. Now I'll open up a line of credit for you. You'll be wanting a few toys. Eddie pun gak menyia-nyiakan tawaran dari Carl, yang mana Eddie membeli sebuah apartemen yang sangat mahal senilai $8,5 juta. Wow. What's the asking price? 8.5. I'll take it. Dan di jalan Eddie bertemu dengan si rentenir yang udah mulai sukses dan mempunyai bodyguard, dan mengancam Eddie jika tidak memberikan NZT akan ada bahaya yang menimpa Eddie. Fuck yourself. Not that you feel anything. I don't think. Di sini ketika pertemuan bisnis Carl dan Hank Edward akan berlangsung, terjadi pembatalan sepihak oleh Hank karena Hank lagi sakit. Kemudian istri dari Hank datang meminta maaf karena suaminya tidak bisa datang. Dan betapa terkejutnya Eddie ketika di jalan mengantarkan istri Hank, ia melihat ternyata si penguntit yang mengikutinya selama ini adalah bawahannya Hank. Cerita beralih di mana Eddie sedang menyelesaikan kasusnya kemarin dengan si pengacara hebat, di mana di sini diambil sesi pemotretan. Dan Eddie pun selamat berkat si pengacara tersebut. Usai masalah satu, Eddie pun kembali ke kantornya dengan efek NZT yang sudah mulai hilang, dan mencoba mencari pil NZT yang ternyata tidak ada lagi di saku kantong jasnya. Dan setelah diingat-ingat, ternyata jasnya pernah dibawa oleh si pengacara. Merasa panik, tiba-tiba Eddie pun diberi sebuah paket, dan setelah dibuka betapa syoknya ia, ternyata isi paket itu adalah potongan tangan dari bodyguardnya. Merasa gusar, Eddie pun pulang ke apartemennya untuk menenangkan diri. Dan sampai di sana betapa terkejutnya ia bahwa ada seseorang yang mencoba masuk untuk membobol pintu apartemennya. Dan dilihat dari CCTV, ternyata itu adalah si rentenir. Merasa semuanya mulai kacau dan terancam, Eddie pun mulai frustasi dan ingin bunuh diri dengan melompat dari atas gedung apartemennya. Would at least be mine. Dan setelah diingat-ingat masih ada satu butir NZT dari sisa-sisa perjuangan yang tertinggal. Eddie pun membuka semua kardus di sekitarnya. Berpacu dengan si rentenir, Eddie pun menemukan kaleng tersebut dan bingo! Saat hendak menelan NZT, saat itu juga si rentenir dan kawan-kawannya berhasil masuk, yang membuat Eddie terkejut dan tersliding kardus. Dan pil NZT-nya pun jatuh. Ya, namanya film yang harus agak dramatis lah. Di sini si rentenir mempraktekkan cara menghemat NZT, yakni dengan menyuntikkannya langsung ke pembuluh darah, dan juga mengancam Eddie dengan peralatan pisau dapurnya.
Dan perkelahian pun terjadi yang mana si rentenir tertusuk oleh pisaunya sendiri yang mana bisa disebut dengan tuan makan senjata. Senjata makan tuan. Karena masih ada 2 orang temannya si rentenir, mau tak mau Eddie pun meminum darah si rentenir yang masih mengandung NZT supaya bisa melakukan perlawanan. Dan di sini pun dimenangkan oleh Eddie. Hank Edward pun telah meninggal dunia. Eddie pun segera menemui si penguntit karena si penguntit sekarang tidak punya tuan lagi dan mengajak si penguntit bekerja sama untuk membunuh si pengacara dan mengambil NZT yang dulu dicuri dari Eddie. 12 bulan kemudian, Eddie terlihat menjadi seorang senator yang mana itu jabatan yang berpengaruh di Amerika, dan inilah puncak kejayaannya si Eddie. Dan ternyata di dalam kantornya telah menunggu Carl yang telah tahu bahwa Eddie selama ini menggunakan NZT dan menawarkan kerjasama yang mana Carl menawarkan bahwasanya ia memiliki pasokan NZT sehingga Eddie tidak perlu khawatir lagi dengan obatnya karena Carl tahu bahwa Eddie nantinya bisa menjadi pesaing bisnis yang berbahaya. I just want to keep you brilliant and healthy. Come on, let's go get. Kemudian di luar Eddie pun berkata kepada Carl bahwa ia tak perlu lagi pasokan NZT karena ia punya pabriknya sendiri. Yang mana Eddie telah menyempurnakan NZT tersebut dengan membuang efek samping dari NZT dan meningkatkan khasiatnya. Di sini pun Eddie bisa meramal kejadian yang akan datang, yang mana akan ada sebuah mobil yang akan menabrak taksi. Juga Eddie bisa memprediksi kapan Carl bakalan mati, hanya dengan memegang dada dan detak jantung Carl. Sontak, Carl pun mati kutu dengan kemampuan Eddie. Dan tamat. Ending yang di luar dugaan.